Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayu Kurnia Laili, Ella Azesti, Ghazali Aldo Putra, dan Suhaina Bakhtiar akan memaparkan materi tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai keterampilan menulis teks narasi, yakni menceritakan salah satu pengalaman yang paling berkesan. Untuk memudahkan peserta didik memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat menulis teks narasi tentang salah satu pengalaman yang paling berkesan. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pembahasan kasus 1. Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru. Guru mampu menciptakan kedekatan emosional dengan siswa. Guru mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman. Guru mampu menerangkan materi teks narasi dengan baik serta menyajikan langkah dan struktur teks yang jelas. Yang kedua, siswa. Siswa memiliki gaya belajar reading dan writing, sehingga secara tidak langsung mampu menghafal dan mengingat struktur-struktur teks tersebut. Teks narasi yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadi siswa, sehingga siswa mampu mengingat struktur teks narasi tersebut dengan baik. Hal ini selaras dengan teori behavioristik, karena teori ini mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarki dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa membaca dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pembahasan kasus 2. Hal yang pertama yang dapat Rina lakukan sebagai guru adalah menyesuaikan gaya belajar siswa terlebih dahulu. Alasannya adalah siswa yang diajar Rina masih duduk di kelas 1 SD, sehingga siswa masih berada di tahap bermain. Oleh karena itu, Rina harus menggunakan gaya belajar audiovisual, yaitu cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan gambar. Dalam proses penyerapan materi melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya adalah belajar membaca sambil bernyanyi. Guru dapat memberikan contoh terlebih dahulu cara membaca sambil bernyanyi, kemudian mempraktikkannya bersama-sama dengan siswa. Alasan kami menyarankan hal tersebut adalah karena pada kasus di atas, siswa yang mendapatkan rangsangan atau stimulus terlebih dahulu agar kemudian dapat merespon stimulus yang diberikan oleh guru. Hal ini selaras dengan teori behavioristik. Selain itu, hal ini juga selaras dengan teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Untuk kasus di atas, cara mengajar siswa disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pembahasan kasus 3. Hal tersebut sudah sesuai karena Made mengajarkan materi tentang teks deskripsi. Karena di buku cetak contohnya gedung-gedung tinggi yang tidak ada di daerah tersebut, maka dari itu Made mengambil contoh terdekat yang ada di sekitar lingkungan. Dengan demikian, siswa menjadi lebih cepat paham dan mengerti tentang materi teks deskripsi karena pembelajaran harus disesuaikan dengan latar belakang dan sosial budaya peserta didik. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan
sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Hal ini juga selaras dengan teori proses organisasi informasi yang merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Teori ini menekankan proses individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Nah, terima kasih atas perhatian dan antusias kawan-kawan sekalian. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.